Welcome back, selamat datang kembali di channel Mak Rusuh. Kali ini bersama saya Kang Amit, saya pun tidak sendirian, saya ditemani oleh Mak Rusuh. Betul sekali, saya Mak Rusuh, siap menemani Anda pada kesempatan kali ini. Bersama Mak Rusuh, kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari India yang rilis pada tahun 2024 dengan genre film horor. Judulnya Syaiton. Pasti seru nih kawan-kawan. Ayo kita simak selengkapnya. Oke Mak, tolong dong quotes-nya buat hari ini Mak. Berjuang untuk membuktikan kemampuan diri kepada orang lain adalah salah satu hal penting bagi manusia. Salah satu contohnya, membuktikan kepada mantan terlihat bahwa diri sudah move on dan mampu melewati hidup meskipun tak bersamanya adalah hal yang amat bergengsi bagi harga diri manusia. Padahal kenyataannya hati masih sakit dan jiwa masih remuk karenanya. Gerah hudang barudak. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga bahagia yang diganggu oleh orang sesat, di mana orang sesat ini melakukan sebuah ritual dengan iblis. Dukun sesat ini mengumpulkan banyak sekali wanita untuk dijadikan tumbal agar dia mendapatkan kekuatan dari iblis. Inilah Syaiton. Wilujeng ah. Film ini mengisahkan tentang keluarga bahagia di India. Keluarga bahagia itu terdiri dari istrinya bernama Zoti, anak perempuannya bernama Janvi, anak laki-laki bernama Dhruv, dan ayahnya bernama Kabir. Mereka hendak berlibur. Namun di perjalanan mereka bertemu orang mencurigakan bernama Panraj Kasaf. Awalnya tampak baik-baik saja karena orang itu membantu mentraktir teh. Ayahnya tidak memiliki recehan, namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Don't worry. No, seriously, come. Dia melakukan itu agar bisa mendekati keluarga tersebut. Di sela pembicaraan, bahkan dukun jahat itu memberikan sebuah makanan kepada anak gadis keluarga tersebut. Akhirnya, gadis itu mengikuti seluruh perintah dukun jahat. Singkatnya, keluarga itu sampai di sebuah villa. Namun anehnya, dukun Panraj itu mengikuti ke villa tersebut. Awalnya, dia berpura-pura untuk minta tolong karena katanya handphonenya baterainya habis. Jadi mau minta tolong dicasih nih HP-nya. Namun, istrinya terlihat curiga. Ini kan villa pribadi katanya. Kok bisa dia tahu lokasi itu? Cuman mereka itu nggak enak kalau ngusir dia langsung gitu. Makanya ya udahlah, mungkin bentar gitu. Mereka membiarkannya pada akhirnya. Cuman dari situ awal sebuah hal aneh terjadi di rumah tersebut. Waktu semakin gelap. Namun dukun aneh itu masih tak kunjung pergi dari rumah. Kabir yang geram menyuruhnya untuk pulang. Namun malah dipermainkan oleh dukun jahat itu. Janpi mengikuti semua perintah dari Panraj. Orang tuanya merasa aneh. Bahkan parahnya, si Janpi sampai melawan orang tuanya. Dukun jahat itu pun diusir dengan cara kasar oleh Kabir. Namun dia tetap tidak mau. Keluarga itu sadar bahwa anaknya mungkin terkena oleh ilmu hitam dukun itu. Seolah-olah putrinya seperti menjadi boneka dukun itu. Waduh, parah nih. Seberapa kuat ayah dan ibunya mencoba, tidak berhasil menyadarkan si Janpi ini. Dia sama sekali tidak menghiraukannya. Janvi, stop. Bahkan ayahnya pun sampai ditampar loh. Aduh, anak durhaka ya Mayo. Suasana di rumah itu sangat mengerikan. Keluarga itu bingung bagaimana cara keluar dari permasalahan tersebut. Si dukun Panraj bahkan sampai menyuruh seluruh telepon dan fasilitas internet untuk dihancurkan agar dukun itu pun merasa aman. Dukun jahat itu ingin Janpi dipersembahkan kepadanya oleh kedua orang tuanya. Tapi yang namanya orang tua nggak mungkin dong ngasihin anak gadisnya. Udah dirawat,
Dari kecil, pas gedenya ada orang asing minta. Aduh, enak aja kan. Pasti orang tua mikirnya gitu. Makanya ditolak lah si dukun Panraji itu. Si Kabir otomatis naik pitam lah. Lu kalau mau gadis gua, langkain dulu mayat gua. Katanya gitu kan kalau orang tua mah. Si dukun itu tapinya pinter, bos. Pas lagi berantem nih si Kabir sama si dukun itu bilang sama si Janpi, "Hei Janpi, bunuh adikmu." Otomatis yang namanya disihir kan, tadi udah jadi boneka, si Janpi datang ke adiknya, dia jedotin kepala si adiknya ke tangga sampai berdarah dan pingsan. Astagfirullahaladzim. Si Kabir pun lemas dan akhirnya ya udah sabar kata si Kabir. Sempat ada polisi mau membantu datang ke rumah nih, karena katanya dihubungi oleh anaknya bernama Drup. Namun keluarga itu berpura-pura seakan-akan itu tidak terjadi apa-apa, karena sudah diancam oleh dukun jahat itu. Sampai-sampai nih si Kabir mau coba nyogok ke dukun itu menggunakan seluruh hartanya. Namun masih tidak berhasil. Bahkan justru si dukun jahat itu menghukum anak gadisnya. Menari tanpa henti. Semakin lama orang sesat itu semakin menjadi-jadi menyiksa keluarga itu. Bahkan gadis itu disuruh untuk menggorok leher ibunya. Sampai si ibunya pun buru-buru melarikan diri. Malam pun tiba, dukun jahat itu pun tertidur. Namun dijaga oleh si Janbi yang membawa sebilah pisau. Jaga-jaga nih si dukun ini kalau ibunya sama bapaknya mau nyerang dukun itu, ada si Janpi yang menjadi pelindungnya. Ibunya yang sudah putus asa, sudah bingung, sudah kalap, dia geram lah. Saya coba lawan si dukun itu. Dukun itu bertarung sengit dengan si ibu dan pada akhirnya si dukun itu hampir terbunuh. Namun di saat-saat genting, si dukun itu menyuruh gadisnya untuk bunuh diri. Dukun jahat itu berhasil terselamatkan karena orang tuanya berhenti melawan. Ya, namanya orang tua, lur. Dukun sesat marah karena diperlakukan seperti itu oleh keluarga mereka. Dia menyuruh si gadis Janpi untuk membunuh adiknya. Gadis itu mengobrak-abrik seluruh rumahnya hanya untuk mencari adiknya tersebut. Adiknya terpojok di atas rumah. Ayahnya berusaha menghadapi Janpi malah ditusuk tangannya oleh pisau. Tanpa belas kasihan, si Janpi melemparkan adiknya dari atas rumah. Namun beruntung si Drup masih selamat, lur. Kuasa Allah mah kitu tah. Kalau kata Allah hidup, hidup. Kalau kata Allah mati, mau kemanapun kamu pergi, pasti ajal akan datang. Ingat lur, mati mah dekat. Yang jauh itu waktu, yang besar itu nafsu, yang berat mah amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang lur amal soleh, yang indah mah saling memaafkan. Tah eta lur, ingat. Orang tuanya tidak memiliki pilihan lain karena si Drup harus ditolong ke rumah sakit sehingga mereka merelakan putrinya dibawa oleh dukun itu. Dukun jahat memaksa keluarga itu untuk mengatakan kata-kata persembahan dan membiarkan putrinya untuk ikut bersamanya. Selama-lamanya, Janpi pun ikut bersama dukun jahat itu ke dalam hutan. Adiknya yang tampak sakit parah memohon kepada ayahnya. Ayah, tolong selamatkan si kakak dari orang sesat itu. Ayahnya pun menangis. Siap nak, ayah akan lakukan. Ayah akan jemput kakakmu. Ayahnya mengikuti dukun jahat itu ke dalam hutan, sedangkan ibunya segera menyelamatkan si Drup ke rumah sakit karena lukanya cukup parah. Mengerikan sekali lur, dukun jahat itu tampak sudah menyihir banyak gadis dari berbagai kota. Mereka dikumpulkan di sebuah kuil tua yang sangat menyeramkan. Dukun jahat itu akan bersekutu dengan iblis dan menyiapkan sebuah ritual persembahan. Tampak dukun jahat itu menyiapkan banyak sekali boneka berwarna hitam yang sudah dimantrai sebagai perwujudan sihir kepada manusia-manusia itu. Sedikit demi sedikit dilemparkanlah boneka itu ke dalam kobaran api. Apabila boneka terakhir yang berwarna merah dilemparkan ke dalam api, maka seluruh gadis itu dengan sukarela dipastikan akan masuk ke dalam kobaran api sebagai tumbal. Dan dukun itu pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa menguasai seluruh umat manusia. Di saat genting, Kabir yang akan menyelamatkan putrinya dihadang oleh gadis-gadis yang sudah disihir. Dengan bersusah payah dia berhasil mengalahkan gadis-gadis itu. Namun karena dia lengah, kepalanya dipukul. Bahkan sampai dia pingsan. Salah seorang wanita itu kemudian menyeret ke depan dukun jahat itu.
Tampak Kabir terbaring lemah sedikit demi sedikit. Dia membuka matanya. Dia melihat gadis-gadis malang yang saat ini siap akan ditumbalkan. Dukun jahat itu memegang boneka terakhir berwarna merah. Dia memantrainya. Komat kamit gadis itu selangkah lagi ke dalam kobaran api. Namun Kabir dengan segenap kekuatan terakhirnya menusuk dukun jahat itu. Lalu dengan cepat ia memotong lidah dukun tersebut dengan pisau. Sehingga dukun jahat itu tidak berdaya tanpa sihirnya. Gadis-gadis yang sudah disihir itu tampak marah dan menyerbu Kabir dengan segala kekuatan membabi buta. Namun Kabir sudah mengetahui kelemahan dukun itu. Dia sudah mempersiapkan senjata rekaman suara dukun itu sebelumnya. Pada saat Kabir dikerubuni, seluruh wanita-wanita itu yang disihir tiba-tiba mendengar suara dukun jahat itu yang berkata, gadis itu dibebaskan selama-lamanya dari sihir dukun jahat itu. Ajaibnya, rekaman itu pun berhasil menyadarkan seluruh gadis itu dari sihir dukun jahat. Kabir segera melaporkan kepada polisi kejadian tersebut dan mengamankan gadis sebanyak 108 orang. Gadis-gadis malang itu kembali kepada orang tuanya masing-masing. Bahkan banyak dari orang tuanya kaget karena sudah menganggap mereka itu meninggal dunia. Kabir tidak melepaskan dukun jahat tersebut kepada polisi. Kabir menyembunyikan dukun jahat itu dari polisi di dalam sebuah penjara. Penjara itu ada di ruangan bawah tanah yang gelap. Kabir membalas dendam dan membiarkannya mati kelaparan di dalam ruang bawah tanah itu. Film ini banyak sekali mengandung pelajaran bagi kita semua, terutama apabila kita ingin melihat betapa besar kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dia rela mengorbankan apapun agar anaknya selamat dan bahagia. Dari film ini kita mendapatkan pesan moral yang sangat luar biasa. Apabila kita mencari kasih sayang yang paling tulus di dunia, itulah kasih sayang orang tua. Maka dengan itu mari kita bahagiakan orang tua kita, bahagia di dunia, dan mudah-mudahan kita mengantarkan bahagia sampai ke akhirat. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton film ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak. Terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.